warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami dari kelompok C2 akan mempresentasikan tentang webinar yang kami ikuti mengenai topik penentuan berat molekul biopolimer atau M2. Nah, jadi judul webinar yang kami ikuti yaitu Teknologi Material Polimer dan Aplikasinya, Riset Polimer di PTM BRIN atau Pusat Teknologi Material Badan Riset dan Inovasi Nasional terkait natural rubber atau karet alam. Adapun pemateri pada webinar yang kami ikuti yaitu oleh Bapak Dita Adi Saputra MSc. Yakni pemateri yaitu merupakan OR Pengkajian dan Penerapan Teknologi PTM. Webinar ini yaitu pada tanggal 11 November 2021 oleh Universitas Bangka Belitung. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok C2. Yang pertama, Reza Umam Nur dengan NIM terakhir 012. Yang kedua, Wahyu Adin Pratama dengan NIM 014. Yang ketiga, Melina Wahyudi dengan NIM 017. Dan yang terakhir, Widya Rahma dengan NIM 018. Nah, pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama mengenai isu yang akan dikaji. Yang kedua yaitu langkah-langkah solusi terkait isu yang dikaji. Yang ketiga, hasil dan analisis berkaitan berat molekul polimer. Dan yang keempat, terdapat kesimpulan. Adapun yang pertama yaitu mengenai isu yang dikaji. Jadi, webinar tersebut itu membahas terkait karet alam. Nah, ditampilkan data berupa negara produsen karet alam terbesar pada tahun 2014. Nah, di sini dapat kita lihat Indonesia berada di urutan kedua. Jadi Indonesia itu merupakan salah satu produsen dan eksportir karet alam terbesar di dunia. Akan tetapi Indonesia walaupun merupakan eksportir karet alam terbesar di dunia, tetapi Indonesia masih sangat bergantung pada impor produk karet olahan. Nah, karena demikian, jadi para pakar membuat suatu riset yang tujuannya untuk memanfaatkan karet menjadi produk komersil yang dibutuhkan agar tingkat impor produk karet olahan dapat berkurang. Nah, dalam melakukan riset tersebut, tentunya para pakar memerlukan uji produk agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang diperlukan. Nah, untuk itu, uji yang dilakukan yaitu uji berat molekul. Baik, sesuai dari permasalahan yang ada, jadi terdapat langkah-langkah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi untuk yang pertama ada pemanfaatan bahan baku karet. Jadi karena kita tahu kalau di Indonesia ini banyak karet yang melimpah gitu ya. Jadi kita perlu memanfaatkan karet tersebut menjadi produk olahan. Yang kedua, dari ide tersebut kita perlu untuk mengembangkan riset dan development untuk dapat menghasilkan produk karet yang sesuai standar. Setelah itu, yaitu tahap pengolahan produk karet. Next. Nah, sesuai dari penjelasan tadi, pemerintah kita ini berkomitmen untuk Pusat Teknologi Material ini ingin mengembangkan inovasi di bidang polimer dan mengantarkan proses produk inovasi yang dihasilkan dan didaya gunakan oleh industri ini menjadi produk komersil yang diminati pasar. Nah, beberapa produk inovasi yang diusun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang pertama ada rubber airbag. Nah, rubber airbag ini merupakan produk karet yang berfungsi sebagai balon peluncur kapal, baik untuk melepas kapal ke laut maupun untuk menarik kapal ke dermaga. Materialnya ini terbuat dari karet, kanvas, dan logam. Produk yang kedua yaitu retreat ban pesawat. Nah, jadi ban pesawat itu maksimal dalam jangka waktu 1 bulan harus diganti dengan ban baru
atau ban retreat. Aturan di Indonesia, retreat ban ini boleh dilakukan 3 kali dan masih belum ada di Indonesia, adanya di Thailand dengan biaya 13,95 juta. Sedangkan untuk kalau beli ban baru itu harganya 15,5 juta di luar negeri. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa memproduksi ban pesawat itu sendiri. Yang ketiga yaitu rubber rail pad atau dikenal dengan bantalan rel. Ini digunakan rel dan dudukan yang berfungsi untuk mengurangi pengaruh getaran pada slipper yang dipengaruhi oleh aktivitas kereta. Jadi nantinya rel kereta ini jadi lebih tidak sering di maintenance gitu. Jadi untuk biaya perawatannya jadi lebih ringan. Lalu yang keempat ada infusion set. Jadi infusion set ini merupakan perangkat medis untuk penanganan infus pada pasien. Nah, alat ini merupakan selang yang terbuat dari karet sintesis yang berfungsi untuk menyalurkan cairan infus seperti obat dan nutrisi ke dalam tubuh. Next. Nah, untuk bisa mendapatkan atau mencapai tujuan tersebut, kita perlu menyusun langkah-langkah riset dan pengembangan dari produk karet ini. Jadi yang tahap pertama yaitu tahap riset mengenai material yang akan digunakan. Nah, di tahap ini kita mulai dengan studi literatur dan survei existing product. Jadi semisal kita kalau mau bikin infusion set ini, kita survei dulu apakah produknya sudah beredar di pasaran atau tidak. Karena biasanya produk-produk yang ada di pasaran sekarang ini adalah hasil impor dari luar negeri. Jadi dari produk impor ini kita bisa teliti, semisal dari hasil publikasi riset dan penelitian produk. Di sini kita bisa identifikasi bahan-bahan dari produk tersebut, apakah dari karet alam, karet sintetik, ataupun bahan kimia lainnya. Selain itu juga kita bisa uji produk tersebut untuk menemukan nilai standar dari karakter-karakter bahan yang dimiliki, seperti viskositas bahannya berapa, daya sobeknya berapa, hardnessnya berapa, dan lain-lain sebagainya. Setelah semua data nilai itu dikumpulkan, kemudian diformulasi untuk ditetapkan sebagai standar uji karakterisasi. Lalu untuk langkah yang kedua yaitu membuat dokumen engineering dan desain manufaktur. Jadi di tahap kedua ini yaitu tahap untuk desain manufaktur, di mana di sini akan dibikin molding atau cetakan untuk mempermudah produk agar bisa diproduksi secara massal. Setelah prototipe dibuat, produk akan diuji karakterisasi tahap pertama pada model tersebut. Selanjutnya ada uji performance dan prototipe produknya. Lalu dibuat SOP-nya. Nah, kalau misalnya sudah lulus SOP, maka akan dibuat dokumen-dokumen engineering-nya. Lalu yang tahap ketiga ini yaitu setelah kita mendapatkan hasil uji yang sesuai standar, maka selanjutnya yaitu komersialisasi industri. Jadi di tahap ini prototipe yang sudah memenuhi standar dan target yang ditentukan akan di scale up untuk skala komersil di industri. Next. Jadi untuk selanjutnya yaitu tahap-tahap pengolahan produk karet. Jadi yang pertama yaitu tahap formulasi. Nah, di sini kita akan menentukan seperti apa karet nanti, produk yang akan diolah, produk karet yang akan diolah seperti apa. Lalu di sini kita tentukan ada filter, aktivator, bahan pemvulkanisasi, lalu ada akselerator. Selanjutnya bahan-bahan tersebut akan dicampur dan digiling. Selanjutnya yaitu pembuatan spesimen uji, yaitu membuat lembaran dan cetak spesimen uji. Yang selanjutnya yaitu pengujian sifat material. Nah, pada pengujian sifat material ini ada beberapa parameter yang akan diuji seperti munifiskometer, density, elongation, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu tahap pencetakan, transfer kompresi injeksi, pemasakan kontinu. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan analisis berkaitan dengan berat molekul polimer. Nah, terdapat dua pembahasan yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama mengenai berat molekul polimer dari karet alam atau natural rubber, dan yang kedua mengenai uji viskositas muni. Bisa di next. Untuk pembahasan yang pertama yaitu berat molekul polimer dari karet alam. Next.
Nah, untuk berat molekul karet alam sendiri terdapat dalam lateks untuk tanaman muda, berat molekulnya yaitu kurang lebih 60.000, sedangkan untuk tanaman tua sekitar 200.000. Nah, sifat dari karet dengan berat molekul rendah lebih dapat larut dibandingkan dengan karet yang memiliki berat molekul tinggi. Dan ini memungkinkan fraksionasi dari karet dengan perbedaan kelarutan. Perbedaan karet yang dihasilkan dari dua variabel adalah yang pertama yaitu berat molekul dan bahan non-karet. Lalu untuk pengaruh berat molekul polimer terhadap kompon sendiri merupakan campuran dari karet alami dengan karet sintetis ataupun dengan material yang lainnya. Nah, pada kompon murni atau kompon pure karet alam laju matang, viskositas Wallace awal atau viskositas murni dan PFI atau Plasticity Retention Index dari bahan karet lemahnya mempengaruhi sifat-sifat tegangan vulkanisat dari kompon murni tersebut. Misalnya yaitu modulus, tegangan putus, dan perpanjangan putus. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai vulkanisasi atau pematangan pada karet alam. Nah, pematangan kompon karet biasanya dilakukan dengan cara memanaskan campuran terdiri dari karet dan bahan-bahan kimia seperti bahan pematang atau bahan vulkanisasi, dan lazimnya yang dipakai adalah belerang. Nah, perubahan sifat-sifat mekanis yang penting sebagai akibat proses pematangan atau proses vulkanisasi kompon karet adalah pertambahan elastisitas, peningkatan tegangan putus serta modulus, lenyapnya sifat kelarutan, dan hilangnya sifat kelikatan. Dengan sendirinya, proses tersebut juga akan meningkatkan viskositas murni kompon karet tersebut. Nah, semakin meningkat viskositas murni tersebut, maka akan berpengaruh pada berat molekul dari karet alam. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai belerang pada vulkanisasi karet alam. Belerang merupakan bahan pematang atau bahan vulkanisasi yang dapat membuat kaitan silang atau cross-linking dengan rantai hidrokarbon karet alam. Secara statistik telah dibuktikan bahwa ada hubungan antara derajat pengikatan silang dengan kadar belerang terikat dan modulus. Nah, semakin tinggi kadar belerang terikat dalam kompon murni yang dimatangkan, maka makin tinggi tegangan putus vulkanisat yang diperoleh sampai mencapai maksimum untuk kemudian turun lagi. Next. Selanjutnya adalah vulkanisasi pada karet alam dengan belerang. Bisa dilihat dalam gambar tersebut, untuk vulkanisasi dari karet alam yang menggunakan sulfur sebagai bahan vulkanisasinya mengakibatkan adanya cross-linking atau ikatan silang pada polimer pada rantai-rantai di polimer karet alam. Bisa dilihat pada gambar yang bawah, untuk natural rubber sendiri itu bentuk rantai dari polimer karet alam itu lurus atau linear, sedangkan setelah dilakukan vulkanisasi atau pematangan terdapat cross-linking akibat adanya sulfur atau belerang. Lalu untuk perbandingannya bagaimana sifat karet sebelum dan sesudah adanya vulkanisasi, yaitu jika untuk karet alam sendiri sebelum divulkanisasi adalah soft atau lembut, setelah divulkanisasi menjadi hard atau sedikit keras. Lalu untuk elastisitasnya meningkat setelah vulkanisasi. Untuk resistansi panasnya lebih meningkat setelah dilakukan vulkanisasi, dan untuk melting point-nya juga meningkat. Dan untuk oksidasinya yang jika sebelum divulkanisasi itu sangat mudah oksidasi, sedangkan ya setelah vulkanisasi itu lebih tahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya vulkanisasi maka sifat-sifat dari karet ini cenderung meningkat. Next. Selanjutnya, berikut merupakan poin-poin penting dari vulkanisasi karet alam. Yang pertama, semakin banyak kaitan silang atau cross-linking yang terbentuk selama proses pematangan atau vulkanisasi, makin rendah berat molekul rata-rata antara dua kaitan silang berurutan. Makin tinggi tegangan putus dari vulkanisat komponen murni sampai mencapai suatu maksimum dan kemudian turun lagi. Nah, semakin banyak kaitan silang yang terbentuk dalam komponen murni selama proses pematangan atau vulkanisasi, maka makin rendah berat molekul rata-rata antara dua kaitan yang silang berurutan. Nah, makin tinggi tegangan tarik 300 derajat dan modulusnya 500 derajat
500% ternyata bahwa fakta tersebut sesuai dengan hasil-hasil percobaan yang dilakukan belakangan ini. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan dan analisis. Jadi bagian yang kedua adalah mengenai isi viskositas. Nah, di sini pada viskositas ini di mana berat molekul hidrokarbon pada karet alam seluruhnya bentuk cis 1,4 poliisoprene. Dalam komponen ini dapat dihitungkan dengan viskositas komponen dengan tekanan diri sebagai berikut. Yaitu 10 pangkat 5M dengan 0,0623 FKM ditambah 18,7, di mana M merupakan berat molekul hidrokarbon karet alam sedangkan FKM merupakan viskositas menurut komponen. Next. Pada viskositas mini atau yang disebut dengan epiabrasilensis menunjukkan adanya panjang rantai molekul karet atau berat molekul serta derajat peningkatan silang pada rantai molekulnya. Namun pada umumnya apabila semakin tinggi berat molekul hidrokarbon karet, maka akan semakin panjang rantai molekulnya. Dan hal ini menyebabkan semakin tingginya tahanan aliran atau bisa bersifat viskos dan keras, di mana ini akan berdampak pada viskositas moninya yang akan semakin naik pula. Dan akibatnya energi yang akan digunakan untuk melemahkan karet akan semakin besar. Dan tentunya dengan semakin besarnya energi sangat memiliki kekurangan pada konsumen yang akan digunakan. Sedangkan sebaliknya apabila semakin rendah pada viskositas moni, ini akan mengakibatkan semakin rendah pula pada berat molekulnya. Maka energi akan digunakan semakin sedikit. Namun akibatnya akan berdampak pada sifat-sifatnya yang akan kurang baik. Maka dari itu untuk mengurangi kelemahan dan melengkapi kelemahan tadi, ini bisa menggunakan berat molekul yang berada pada tahap medium. Ini tujuannya akan memberikan titik temu antara energi yang digunakan menjadi lebih hemat dan sifat fisika yang akan dihasilkan akan lebih unggul. Next. Viskometer moni ini merupakan alat yang paling terkenal dan paling banyak digunakan untuk mengukur viskositas moni. Di mana pada tahap penggunaannya yang pertama yaitu pada suatu ruangan dengan suhu tertentu yang dilengkapi dengan rusuh-rusuh, kemudian akan dimasukkan contoh dari campuran dari karet yang akan diperiksa tersebut. Kemudian dalam ruangan tadi akan yang terisi campuran karet akan terletak pada satu rotor yang berbentuk dan akan digerakkan oleh satu motor listrik. Kemudian selanjutnya, di mana waktu rotor itu diputar, maka campuran dari karet tersebut akan memberi perlawanan dan ini menunjukkan pada satu motor dinamo tersebut pada akan diukur pada langsung ukur. Kemudian apabila makin kaku campurannya, maka tersebut akan makin tinggi juga perlawanannya. Dan ini akan ditunjukkan hasilnya pada suatu ukur tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi mengenai viskositas ini. Yang pertama adalah perbedaan pH. Mana pada perbedaan pH ini pembentukan dengan asam semut yang dilakukan pada pembuatan karet ini tidak banyak berpengaruh terhadap kenaikan nilai viskositas. Karena dengan jarak pH pembentukan dari 4,5 hingga 5,5, maka kenaikan dari nilai viskositas lainnya hanya 0 sampai 3%. Yang kedua adalah pengaruh pencemaran. Di sini akan sedikit menurunkan nilai viskositas awal dan dampaknya pada variasi kadar karet kering atau KKK. Indeks setiap hari dapat sedikit mempengaruhi nilai viskositas. Yang ketiga adalah melambatnya pengolahan bekuan dan lemak. Karena semakin lemah bekuan dan lemak ini dibiarkan tidak diolah, maka akan semakin tinggi nilai dari viskositas moninya. Hal ini disebabkan karena semakin cepat reaksi ikatan silang di antara glukus aldehid yang reaktif dengan glukus diamin, metil atau metietilen di dalam bekuan dan lemak. Oleh karena itu dianjurkan untuk segera mengolah
pengetahuan dan analisis. Next. Faktor yang mempengaruhi yang keempat adalah suhu kekeringan. Ini pada tinggi dan waktu yang lama selalu akan menurunkan karena pada suhu yang tinggi dan waktu yang lama pada pemutusan rantai molekul lebih cepat dibandingkan dengan reaksi ikatan silang khusus pada aldehyid. Di mana untuk pengolahan sir 5 ini dianjurkan untuk menggunakan suhu pengering pada rentang 100 hingga 120 derajat Celcius. Yang kelima adalah suhu bandara, di mana semakin tinggi suhu bandara, maka akan semakin lama pula waktu penyimpanannya dan akan semakin tinggi nilai viskositas amonia. Hal ini disebabkan karena kecepatan reaksi ikatan silang gugus aldehyid akan lebih besar dibandingkan dengan pemutusan ikatan rantai oleh reaksi oksidasi. Karena itu jumlah oksigennya di dalam bandara kan juga semakin sedikit. Next. Baik, kesimpulannya yaitu yang pertama, karet alam memiliki banyak potensi untuk dimanfaatkan menjadi produk yang dibutuhkan di pasaran. Yang kedua, uji berat molekul dibutuhkan dalam riset pengolahan produk karet agar sesuai dengan standar. Sekian penjelasan dari kelompok kedua mengenai webinar tentang topik penentuan berat molekul biopolimer atau M2. Terima kasih.